Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Do IT Channel. Terima kasih kepada viewer-viewer yang masih menyempatkan diri untuk mau melihat video-video yang ada di channel kami ini. Langsung aja guys, kita bahas ke materi kita. Masih di tema Cisco. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengupgrade atau mendowngrade iOS. Semua ini kita rangkum dalam cara mudah belajar IT. Kali ini masih tentang Cisco. Oke, kita lanjut. Pertama, apa aja yang perlu kita siapkan yaitu kabel konsol, kabel strike untuk koneksi switch ke PC atau ke laptop. Yang ketiga yaitu file iOS dan aplikasi TFTP server. Nanti bagaimana proses ini, bahan-bahan ini kita caranya seperti apa? Mari kita eksekusi langsung. Nah, jadi di sini saya berupa gambar saja dulu. Ini ada switch. Kebetulan switchnya adalah 3560. Merupakan contoh switch dari Do IT channel kita. Nah, di sini kan ada port konsol. Port konsol kita akan menggunakan kabel rollover atau kabel konsol lalu dimasuk ke port USB pada laptop. Kemudian di port interface di switch juga menggunakan kabel UTP atau kabel LAN. Kita pilih salah satu port di mana saja. Di sini boleh, sini boleh, juga di gigabitnya juga bisa. Lalu masuk ke port LAN. Nah, dalam hal ini nanti kita akan mencontohkan bahwa IP switch 192.168.1.10. Subnet masknya 255.255.255.0. Sementara VLAN switch akan kita berikan contohnya adalah VLAN 100. Nah, dari contoh ini nanti IP switchnya, IP laptop akan kita berikan adalah 192.168.1.11. Subnet masknya adalah 255.255.255.0. Sementara gateway-nya merupakan IP dari switch. Nah, kebetulan switch-nya adalah 192.168.1.10. Oke, mari kita eksekusi. Nah, kita sudah masuk ke aplikasi konsol kita. Selanjutnya kita akan memberikan contoh. Sebentar, tadi gambarnya oke. Kita akan memberi contoh tadi, memberi VLAN dulu. Maka kita masuk dulu konfigur terminal. VLAN 100. Enter. Lalu kita exit. Ya, langkah pertama kita membentuk VLAN-nya dulu. Selanjutnya kita memberi IP di VLAN tersebut. Interface VLAN 100. Enter. IP address yang kita berikan pada switch adalah 192.168.1.10. 255.255.255.0. Nah, jangan lupa di no shut agar port tersebut aktif. Lalu kita exit. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita mengkonfigurasi port. Mengkonfigurasi port yang ada pada switch tersebut. Nah, kita lihat dulu kabelan tadi kita colok di mana gitu. Nah, ini kebetulan yang saya aktifkan udah di port GI02. Selain ini kan not connect nih. Maka kabelannya kita harus masuk ke interface GI02. Nah, di sini kita konfigurasi lah untuk switch portnya. Switch port akses VLAN 100. Terus switch port mode akses. Nah, jangan lupa untuk no shut. Oke, lalu kita exit, lalu kita WR. Nah, selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita harus perhatikan seperti ini. Nah, ini. Jadi kita matikan dulu firewall pada laptop kita. Ping laptop ke switch, ping switch ke laptop. Nah, tadi IP komputer kita set dulu. Jadi IP switch kita set dulu, IP laptop atau IP komputer kita. Nah, ini kebetulannya IP-nya sudah saya set.
yaitu 192.168.1.11. Subnet masknya 255.255.250. Default gateway-nya merupakan IP suite 192.168.1.10 tadi. Oke, ini oke. Kalau kita close, kita perhatikan firewall-nya. Firewall-nya jangan lupa untuk di turn off, karena kalau misalnya dalam posisi on, nanti perangkat akan gagal atau justru tidak bisa di-ping. Lalu oke, coba kita ping ke komputer 168.1.11. Nah, sudah sukses dan 100%. Selanjutnya kita akan meng-ping. Nah, nih. Nah, berarti sudah sesuai dengan langkah kita. Selanjutnya apa? Kita masuk ke aplikasi TFTP. Pada aplikasi ini, untuk posisi current directory-nya bisa di browse. Ini adalah untuk mau meletakkan file. Misalnya kalau kita mau backup atau copy juga nanti di sini milihnya. Kita kebetulan kita letak di posisi yang sama aja, nanti akan hasil file berada di sini gitu. Ini IP bisa pakai IP 127.001 atau 192.168.1.11. Oke. Lalu kita buka kembali aplikasi konsol kita. Nah, jadi sebelumnya kita sudah lihat dirflash dulu ya. Dirflash. Nah, ini ada iOS-nya yaitu C356 universal. Perhatikan yang ini universal, karena nanti ada yang namanya universal, IP base. Nah, jadi IP service. Jadi beda nama-nama iOS-nya. Jadi perhatikan kalau memang universal sebaiknya mencari universal K9MZ juga. Nah, karena nanti ada juga universal yang sifatnya itu universal K9 tapi ada lagi pakai tambahan bukan K9 gitu. Oke, next kita akan masuk. Kita akan membackup dulu file ini ke komputer kita. Perintahnya yaitu copy flash spasi tftp, enter. Nah, dia akan menanyakan nama filenya, source file name. Nah, ini kebetulan namanya adalah ini. Kita akan backup ini dulu. Lalu kita enter. Dia akan menanyakan nama yang akan kita remote, yaitu IP dari laptop atau komputer kita. Jadi 192.168.1.11. Enter. Nah, ini akan memproses pembackupan dari iOS Suite ke komputer. Membutuhkan waktu beberapa menit. Nanti selanjutnya kita akan melakukan proses memasukkan dari iOS dari laptop akan ke Suite. Nah, bisa dengan cara mendelete iOS yang lama atau justru dengan menambah iOS yang baru, tergantung dari space yang ada pada memori Suite. Nih contoh. Total dari memori yang ada Suite ini adalah 60 MB. Sementara free-nya ada 40 MB. Nah, satu iOS itu kisarannya sekitar 18 sampai 20-an mega lah. Jadi kalau seandainya kita memang mau masukkan satu lagi iOS masih cukup untuk menampung pada Suite ini. Sementara kalau misalnya ini 40, size iOS dari yang akan kita upgrade sebanyak 20, maka 40 kurang 20 masih ada 20 malah lagi. Oke. Selanjutnya kita akan mengcopy. Nah, jadi catatan saya ulang kembali, kalau memang space memorinya tidak muat, kita harus mendelete file iOS yang ada pada Suite tersebut. Perintah delete-nya ya delete gini, delete lalu lu masukkan nama iOS-nya. Nah, lalu tekan enter, maka akan mendelete iOS yang lama. Dengan catatan jangan sampai Suite mati, hang atau restart.
Kenapa? Karena pada saat proses pendeletan dan belum ada iOS, maka Sweet akan masuk ke menu ROMon. Artinya iOS akan rusak. Nah, ini nanti kasusnya berbeda lagi. Jadi kita harus memasukkan iOS baru. Karena iOS tidak ada OS jatuhnya. Nah, seandainya ini terjadi, bisa dengan melihat video kita yang lain bagaimana cara menyuntik iOS ke dalam Sweet. Oke, kali ini kita langsung aja melakukan proses copy iOS baru. Perintahnya adalah copy tftp spasi flash. Oke, enter. Nah, ini kebetulan nama filenya adalah ini. Nah, ini proses untuk backup kita tadi. Ini yang backup, yaitu 5SE5. Nah, kali ini kita akan perhatikan di sini sama-sama 356C 405 Universal K9 MZ15. Yang membedakan adalah SE-nya. Yang tadi sebelumnya 5, kita akan merubah menjadi 12. Kita copy. Kita paste. Jangan lupa titik bin. Oh, tunggu. Salah, yang kita perhatikan dulu. Ini address name. Address name ini berarti nama atau nama komputer atau alamat IP kita, yaitu 192.168.1.11. Nah, untuk source file name-nya baru nama iOS-nya. Nah, jangan terbalik ya, perhatikan dulu. Kalau misalnya seandainya terbalik, nanti ya palingan error. Nanti kita ulang kembali gitu. Enter. Dia akan menanyakan file name-nya. Ya, enter. Ya, jadi dia butuh beberapa waktu untuk melakukan proses input copy iOS baru. Jadi pada saat proses ini, kalau memang kita belum mendelete file iOS yang lama, seandainya ini mati ya tidak ada masalah. Yang bermasalah apabila file iOS yang lama kita delete dan pada saat proses ini kita lakukan upgrade ini, proses copy ke dalam Sweet ini mati Sweetnya, ini yang berbahaya. Karena kalau ini tidak ada OS, ibarat komputer tidak ada operating systemnya. Oke, setelah kita menunggu sekian menit, lalu prosesnya sudah oke. Sudah kelihatan di sini oke dan sudah kembali ke menu privilege mode. Nah, langkah berikutnya seperti apa? Apakah langsung reload? Tidak. Jadi kita harus perhatikan dulu. Coba kita lihat dulu dir flash. Nah, sekarang pada Sweet kita sudah ada 2 iOS. Nah, tadi sebelumnya adalah C35 ini bagian atas, yaitu SE5. Lalu kita masukkan tadi iOS baru dengan versi SE12. Nah, jadi ada 2. Cuma ini belum aktif. Karena kalau kita lihat dari showbootnya, nah, file system masih mengarah ke SE5. Jadi kita harus merubahnya untuk ke SE12. Nah, ini free-nya masih ada sekitar 21 mega lagi. Oke. Kita akan mengarahkan sistem ke SE12. Perintahnya yaitu boot system flash configure terminal dulu, boot system flash. Nah, ini kita copy aja. Nah, kita exit.
Kita lihat dulu showboot apa sudah ini deh. Nah, sudah mengarah ke SE12. Tadi sebelumnya pada saat kita showboot masih mengarah ke SE5. Sekarang sudah ke ini. Nah, jangan di WR, jangan di reload dulu, tapi disimpan dulu WR. Nah, setelah itu kita silahkan di reload. Bentar. Nah, nanti Switch akan melakukan proses update data dan nanti sudah mengarah ke iOS versi SE12. Oke, sambil menunggu itu selesai, mungkin nanti setelah up bisa dilihat dari showboot kembali dan sudah bisa melihat versi dari iOS-nya tersebut. Oke, mungkin kali ini sampai di situ dulu karena kali ini tutorialnya lumayan panjang durasinya. Seperti biasa, bagi teman-teman yang mau bertanya atau mau membagikan ilmunya juga kita terima di Do IT channel ini, bisa via WA atau email yang tertera di layar monitor Anda. Nah, sini. Nah, bagi teman-teman yang mana tahu mau berbagi sawerannya atau berlebih rezekinya, cukup dengan men-scan QR code yang ada di layar kita ini. Nanti QR code ini akan direct ke profil Adewa. Semoga apa yang teman-teman berikan akan dibalas untuk kebaikannya dan bertambah rezekinya selalu. Amin ya robbal alamin. Oke, mohon maaf atas segala kesalahan dalam menyampaikan materi, baik dari segi bahasa maupun segi materinya. Semoga kedepannya hasil video sharing kita ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya kepada peminat-peminat yang ingin belajar tentang IT. Oke, dan jangan lupa subscribe-nya ya guys. Kenapa? Nanti informasi-informasi terbaru dan video-video kita terbaru akan selalu kita upload di channel kita ini. Sekali lagi, Do IT Channel ucapkan terima kasih kepada semua pengunjung yang sudah mau melihat video kami ini. Akhir kata, terima kasih atas perhatian semua. Salam Do IT Channel. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.